Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, di sini kakak mau ngajar tentang akal tercela, khususnya buat materi godok sama hasad. Godok itu artinya pemarah. Dia berasal dari bahasa Arab. Bahayanya sifat pemarah itu, yang pertama tuh kan merugikan diri sendiri, yang kedua merugikan orang lain, yang ketiga itu bisa jadi sumber pertengkaran. Kalau misalkan kalian yang kebawa terus sama marah, apa marah, itu kan nggak baik juga, bisa menghapus pahala kalian. Cara menghindarinya itu banyak. Salah satunya jangan menyinggung perasaan orang lain kalau lagi ngobrol. Yang kedua, selalu memberi maaf sama orang lain, selalu tulus, selalu ikhlas. Yang ketiga, banyak berzikir, banyak istighfar pokoknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang pemarah, karena Nabi pun tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menjadi seorang pemarah, tapi selalu menjadi umat, selalu menjadi orang yang pemaaf, sabar, kayak gitu. Tahu lah ya pemarah itu kayak gimana kan? Yang kedua itu ada hasad. Hasad itu iri. Pada tahu iri? Iri kayak misalkan kamu dapat nilai bagus, kamu dapat nilainya jelek, kayak iri gitu. Kayak ini gurunya gimana sih kasih nilai gak bener, padahal lu yang jawabannya salah gitu kan. Itu kan nggak boleh kayak gitu kan. Iri itu ada bahayanya juga. Yang pertama bisa menimbulkan permusuhan di antara kalian. Yang kedua nggak disenengin banyak orang. Kalau kalian dapat nikmat, dapat yang Allah kasih keenakan gitu, tapi diiri nama orang, dinyinyirin, digibahin, apalagi sampai difitnah. Dia kan dapat nikmat gara-gara ini, gajinya gede gara-gara ini gitu. Terus cara menghindari sifat hasad itu ada ningkatin iman, takwa sama Tuhan dengan cara kayak banyak ibadah, membantu orang kayak gitu. Kayak kalian tuh harus sadar kalau sifat hasad atau sifat iri itu bisa menghapuskan kebaikan kalian. Kalau kalian selalu iri sama orang, hidup kalian pun gak akan tenang, gak akan berkah. Apapun yang kalian dapetin, kamu dapat nilai bagus, dia sakit panas. Dapat ranking 1, besoknya dia sakit jantung. Lama-lama ntar kamu dikasih rumah dia mati. Kan sendiri pasti kayak gitu orang iri kan, nggak seneng aja gitu sama orang yang dapetin. Terus selalu bisa bersifat qanaah. Qanaah itu bisa dipercaya sama orang lain. Dan selalu meningkatkan syukur sama Allah. Misalkan rezeki orang itu kan beda-beda. Kamu rezekinya bagus, dia rezekinya berkecukupan, itu kan harus selalu disyukuri kan. Kalau misalkan kamu iri, bisa aja kamu kedukun, minta buat minta memiskinin dia gitu kan, atau dengan cara-cara yang nggak boleh lah, dilarang sama Tuhan gitu kan. Di sini suka ada iri-irian nggak? Ada, nggak mungkin nggak, pasti ada. Terus ada hadisnya juga, yaitu jauhilah hasad karena sesungguhnya hasad itu dapat menghabiskan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hasad itu benar-benar ngegrogotin kebaikan kita. Kita melakukan 1000 kebaikan, tapi kita iri sama satu orang, itu bakal bisa menghapus semua. Itu hadisnya dari riwayat Abu Daud. Teman-teman ada yang bertanya nggak tentang pemarah sama iri? Misalkan ada orang yang iri, gimana Pak caranya? Kalau misalkan ada orang yang iri, jangan kita hiraukan. Semakin dia iri, semakin dia cepat mati. Kalau kata guru kakak gitu. Orang yang iri itu hidupnya nggak akan pernah tenang, nggak akan pernah dia yang ngerasain yang namanya bersyukur sama apa yang dia pernah dapat. Selalu ngelihat kayak dia mah enak ya, gini-gini, orang tuanya kaya, gini-gini. Itu orang iri tuh kayak gitu, selalu nimbulin suatu masalah di dalam hidupnya sendiri gitu kan. Ada yang bertanya nggak? Tanya aja, kali aja
ada yang belum ngerti tentang iri sama pemarah. Kalau cara buat kita nggak jadi gampang pemarah, selalu ngerasa harus mengalah. Ngalah itu kan berarti bukan berarti kita ngalah kan, tapi orang yang mengalah itu untuk menang. Misalkan kamu lagi ngomong apa, teman kamu marah-marah mulu gitu kan, diemin aja. Karena orang yang marah-marah itu emang suka nggak jelas ya. Nah terus iri juga bisa nimbulin yang namanya selain hidupnya nggak tenang, dia selalu ingin meninggikan dirinya sendiri. Dia bakal berusaha terus ngedapetin apa yang dia bisa lebih dari orang itu. Misalkan kakak punya teman kakak kalau beli motor, iri, gue juga bisa kayak dia. Tapi bisa aja kakak dengan cara ngedapetin uangnya dengan hal-hal yang haram. Misalkan uang yang haram, mencuri, berjudi, itu kan sesuatu yang haram kan, nggak boleh dilakukan. Nah hal-hal kayak gitu yang harus dihindari, karena dari sifat iri pun bisa jadi ngerembet ke semua dosa. Dari iri bisa jadi kayak gitu, mencuri dan yang lain sebagainya. Masalah sifat marah itu sebenarnya tergantung sama diri kita masing-masing. Kalau misalkan kita ngadepin orang yang marah tuh, yang sering marah, caranya dengerin dia dulu sampai selesai, baru kita jelasin pelan-pelan. Kalau dia nggak bisa tetap ngeredain amarahnya, kita coba suruh istighfar. Istighfar. Kalau dia masih nggak bisa juga, diemin aja, tinggalin, biar dia sampai sendiri. Ada yang mau nanya nggak? Nanya dong, biar gak sepi. Di sekolah kalian ada guru yang suka marah-marah? Ada. Banyak. Bete kan kalau guru yang marah-marah kan, apa-apa salah, udah gitu pelit nilai lagi. Iya. Udah marah-marah pelit nilai, ngasih soalnya susah. IPS. Udah pasti kayak gitu kalau guru-guru kilat tuh kayak gitu. Wah, digibahkan jatuhnya. Kalau gibah itu juga akhlak tercela. Tapi iri itu di dalam agama boleh, tapi harus iri sama yang kebaikan. Nggak boleh iri yang kayak gitu. Iri nih yang belakang suka sholat ke masjid, kamu jarang sholat tuh, misalnya sholat ke masjidnya susah, itu harus punya timbulan rasa iri. Dia bisa, kenapa gue nggak bisa? Harus iri kalau sama yang kebaikan. Jangan teman nikah duluan, lu juga pengen nikah duluan ya, jadi pacar. Nah, itu kagak boleh tuh. Ada yang pacaran sini ya? Gak salah. Kamu pacaran ya? Gak mau pacaran, dosa tapi. Jangan pacaran. Pacarannya habis nikah. Taruh dulu. Tuh. Pokoknya iri sama kebaikan itu nggak apa-apa, bagus. Teman kalian tahfiz Quran, harus dicoba juga jadi tahfiz Quran. Boleh, Nabi itu mengajarkan kita iri untuk kebaikan, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jangan iri sama kejelekan orang, itu nggak boleh. Terus jangan pernah iri sama orang lain, syukurin aja apa yang kalian dapat. Rezeki orang beda-beda. Bedanya orang kaya tapi nggak bahagia dibanding sama orang yang biasa aja tapi bahagia. Kalau kalian ulas, banyak orang kaya tapi dia nggak bahagia. Orang kaya anaknya 2 misalkan, tapi yang satu narkoba, misalkan kayak gitu. Yang satu ngehamilin anak orang duluan, kan nggak bahagia. Tapi kalau orang yang berkecukupan, dia nggak iri, dia selalu ngerasa bersyukur, rezeki sedikit apapun yang Allah kasih, pasti dia akan ngerasa cukup. Itu akan ngerasa lebih nikmat. Banyak orang kaya yang sakit-sakitan, uangnya habis buat ke rumah sakit.
rumah yang ngurusin nggak bener. Tapi kalau orang yang selalu dia ngerasa bersyukur, nggak ada rasa iri, nggak ada rasa pemarah di dalam dirinya dia pasti tiap harinya akan selalu kayak alhamdulillah, selalu mengucap syukur, apapun yang Allah kasih dia akan terima terus. Guru aku tuh pernah ngomong, orang kaya itu masuk surganya lama karena banyak yang akan dipertanyakan, banyak yang akan dihisab, ya kan? Baju kita yang kita pakai aja tuh bakal dihisab nantinya gimana. Makanya salah satu cara untuk mengurangi dosa kita, jangan nimbulin rasa pemarah sama rasa iri sama orang, itu lebih penting. Kalau kalian mau hidup senang, kalian mau sukses, aman, damai, hilangin rasa iri sama rasa pemarah gitu. Dua itu aja. Pasti hidup kalian tenang, enak, ngelihat orang lain senang kita ikut senang. Tapi kalau kita iri, ngelihat orang lain bahagia, kitanya gak akan pernah bahagia dan gak akan pernah ngedapetin bahagia kalau kita iri sama orang, kalau kita pemarah sama orang gitu. Ini gak ada yang ditanyain benar. Udah ngerti lah ya, pemarah sama iri gak boleh nantinya. Ya mungkin kalau misalkan nanti ada yang pengen ditanyain, boleh ditanyain sama kakak. Intinya pesan kakak cuma jangan iri, gak boleh marah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar, sholat taubat kalau perlu. Jangan nanggepin orang yang marah. Kalau ada orang yang marah-marah, tinggalin aja. Gak penting gitu kan, dengerin orang marah-marah. Kalau ada iri, kasih tahu, jangan irian, gini. Itu kan gak boleh. Ya mungkin dari kakak sedikit ilmu yang bisa kakak kasih. Kalau misalkan ada kurangnya, kakak mohon maaf, karena kakak juga lagi belajar. Kita sama-sama belajar, sama-sama buat jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin cukup sekian dari kakak. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.